Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para masyaikh, para habaib, tokoh masyarakat, ulama dan umara, guru-guru kita semua, orang tua kami, bapak ibu wali santri, dan anak-anakku yang tercinta, para santri putra dan santri putri, dan juga orang tua kami, Ibunda Fatimah Najiah. Insya Allah kita semua datang hadir ke majelis yang mulia ini semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini, saya ingin merangkum dan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Musawwak dari Al-Azhar Kairo dan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Faris dari Yaman dan juga apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bapak Endang Usman, sahabat saya. Insya Allah apa-apa yang mereka sampaikan merupakan mutiara-mutiara, dan mungkin saya akan rangkum perkataan-perkataan dari tiga orang hebat tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, sadarkan kita, bangunkan kita dari kenyenyakan tidur kita, supaya kita ini faham, sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lama, sebentar saja, sangat terbatas. Kita hidup di dunia ini tidak sampai ratusan tahun. Kita cuma dikasih kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini hanya puluhan tahun saja, nggak nyampe ratusan tahun. Ada yang nyampe jarang sekali, karena Nabi sudah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun, nggak nyampe ratusan tahun. Maka berulang kali Allah ingatkan pakai sumpah, supaya manusia sadar, supaya manusia waspada, supaya manusia faham, tidak terlena dengan suasana dan keadaan. Hati-hati dalam menempuh kehidupan yang singkat. Berkali-kali Allah sumpah, wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asr demi waktu asar, wal lail demi waktu malam. Kenapa berkali-kali Allah sumpah?
supaya kita tidak tertipu setan, supaya kita tidak terlena dengan suasana dan keadaan, sehingga kita lupa seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Jangan lupa, bahaya. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke akhirat. Siapapun kita, santri, guru, polisi, pejabat, rakyat, kaya, miskin, orang Arab, orang Ajam, sama. Kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing dan orang yang sedang mengadakan perjalanan. Perjalanan kita masih jauh. Kematian anak manusia bukan berakhirnya perjalanan kita, tidak. Tapi perjalanan anak manusia itu akan berakhir nanti ketika manusia sudah terbagi menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Itulah terminal terakhir perjalanan anak manusia. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita ke dunia dalam waktu yang sangat singkat. Ada maksudnya, bukan sembarangan, bukan sendaguro, bukan main-main, bukan bebas semau kita hidup macam apa. Tidak. Kita diatur oleh Allah, dikasih rambu-rambu oleh Allah kalau kita mau selamat dunia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, karena banyak di antara kita yang hidup di dunia tapi tidak faham maksud hidupnya, dan ini berbahaya. Maka Allah tanya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka bahwa kehidupan kamu di dunia sia-sia dan permainan belaka? Dan apakah kamu tidak sadar, wahai manusia, bahwa suatu hari nanti, mau tidak mau, siap tidak siap, kau akan kembali ke akhirat untuk mempertanggungjawabkan setiap detik, setiap gerakan yang kau lakukan di dunia ini. Itu pertanyaan Allah kepada kita. Kenapa? Karena banyak orang di antara kita yang belum paham maksud hidup yang sebenarnya. Maka Allah tegaskan dalam satu firman yang sangat terkenal dan semua kita tahu. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Jadi kita ini dihadirkan oleh Allah ke alam dunia sebagai orang beriman, disuruh ibadah sama Allah, disuruh mengabdi kepada Allah, mau diatur oleh Allah, siap diarahkan oleh Allah. Itulah maksud hidup kita. Tapi karena banyak manusia yang tertipu, yang gagal faham, maka Allah kirimkan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bergantian dikirim oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyadarkan manusia, menyampaikan pesan penting dari Allah kepada manusia. Jangan sampai pesan besar ini tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, tidak terdengar. Bahaya. Maka Allah kirim Nabi, meninggal nabinya, kirim lagi nabi yang baru, meninggal nabinya, kirim nabi yang baru, sampai terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Siapa nabi itu? Mereka kekasih Allah, mereka orang yang dekat dengan Allah, tapi Allah korbankan mereka. Kenapa dikorbankan? Karena amanah ini penting. Pesan besar dari Allah ini penting, harus sampai kepada setiap orang, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat,
semua harus mendengar pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kirimkan para kekasihnya, para nabi dan rasul untuk menyampaikan amanah besar ini. Anak Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha, menangis ketika melihat ayahnya sangat susah. Ayahnya keluar pagi, pulang petang, keluar pagi, pulang petang. Untuk apa? Menyampaikan amanah Allah supaya didengar oleh manusia. Sampai suatu hari anaknya menangis. Beliau mengatakan, laqad syahab launuka wahlaulaqad thiyabuka. Wahai ayahku, mukamu sudah kusam, pakaianmu sudah kusut. Kenapa seperti ini? Apakah harus setiap hari kau lakukan hal ini, wahai ayahku? Tidak tega melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu setiap hari. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, ya Fatimah la tabki. Wahai anakku Fatimah, jangan kau menangis. Innallaha ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin azim. Wahai Fatimah, jangan kau menangis. Ketahui wahai anakku Fatimah, sesungguhnya Allah mengutus aku ke dunia ini untuk menyampaikan pesan besar kepada manusia. Dan pesan besar itu harus aku sampaikan, wahai Fatimah. Aku harus datang ke setiap pintu. Aku harus datang ke rumah-rumah. Aku harus datang ke orang kaya, ke orang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa. Harus aku datangi, wahai Fatimah, supaya mereka faham bahwa kehidupan mereka di dunia ini ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ini amanah yang aku terima dari Allah supaya aku sampaikan kepada manusia. Maka jangan kau menangis, wahai anakku Fatimah, melihat keadaan ayahmu seperti ini. Bapak, ibu, saudara sekalian rahimakumullah, ini bukti bagaimana pentingnya pesan yang dibawa oleh para nabi yang harus sampai kepada setiap orang supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ketika Nabi datang menyampaikan dakwah, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mau dengar dan ada yang tidak mau dengar. Yang mau dengar arahan Nabi, itulah orang yang menginginkan surga. Dan orang yang menolak arahan Nabi, itulah orang yang tidak menginginkan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap orang pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kok ada orang tidak mau surga? Sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang menolak surga itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau dengar arahanku, kata Nabi, itulah orang yang menginginkan surga. Tapi siapa orang yang menutup telinga dan tidak mau mendengar arahanku, itulah orang yang hakikatnya menolak surga. Kenapa Nabi bersemangat? Kenapa Nabi pagi, siang, sore, malam terus berjalan mendatangi umat? Siang hari bercucuran keringat, malam hari bercucuran air mata. Sebabnya apa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'al jannata bi ummi ainihi wa ra'an nar bi ummi ainihi wa ra'a adzabal qabr bi ummi ainihi. Karena Nabi melihat surga dengan matanya, melihat neraka dengan matanya, mendengar penderitaan orang di dalam kubur. Peristiwa-peristiwa besar disaksikan oleh Nabi. Dan peristiwa itu disampaikan kepada kita supaya kita mawas diri, berhati-hati dalam kehidupan yang singkat, karena penyesalan di akhirat sama sekali tidak berguna. Penyesalan setelah datangnya sakaratil maut tidak ada guna sama sekali. 3 tempat manusia menyesal. Yang pertama, ketika dijerat dengan yang namanya sakaratil maut. Wajaat sakaratil maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratil maut datang menjemput kamu, kau akan lari dari dia, tapi tidak bisa. Kemana kau akan lari dari kematian? Tidak bisa. Kapan datang waktu kematian? Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kau harus berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Maka saat itu manusia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa ditunda kematian ini sebentar saja,
Aku siap sedekahkan hartaku ya Allah, dan aku berjanji menjadi orang yang soleh taat kepadamu ya Allah. Itulah penyesalan sia-sia karena waktu sudah berakhir. Penyesalan kedua ketika manusia sudah mati. Ketika manusia sadar bahwa dia sesungguhnya sudah mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ketika manusia baru sadar bahwa dia sesungguhnya sudah mati, sudah tidak ada lagi di dunia, dia katakan, kembalikan aku hidup di dunia. Kembalikan aku hidup lagi di dunia supaya aku beramal soleh. Tidak ada gunanya penyesalan. Yang ketiga, ini yang kita takutkan. Ketika manusia di akhirat nanti, di situ dia nampak orang tua yang dipakaikan mahkota dari cahaya. Sebab apa? Sebab amalan anaknya. Sebab hafalan Al-Quran anaknya. Bukan dia seorang hafiz Quran, tapi dia beri semangat anaknya. Dia biayai anaknya. Dia dorong anaknya sampai seorang anak menjadi hafiz Quran. Maka di akhirat nanti orang tua tersebut mendapat bonus. Bonusnya saja. Apa itu? Tajul karamah minan nur. Mahkota kemuliaan dari cahaya. Buat siapa? Buat orang tuanya. Bukan buat anaknya. Kenapa? Karena anak menjadi hafiz Quran asbab ikhlas dan dorongan kedua orang tuanya. Man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is samsi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kedua orang tuanya dipakaikan mahkota yang cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari. Di akhirat nampak, oh itu orang tua yang sukses. Oh itu orang tua yang berhasil. Oh itu amalan saya karena saya di dunia rajin sholat. Oh itu langkah-langkah saya menuju ke masjid. Oh itu bacaan huruf-huruf Al-Quran. Oh itu sedekah saya, infak saya. Semuanya nampak di akhirat nanti di depan mata. Maka saat itu manusia menyesal yang ketiga kalinya. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku sekarang sudah melihat, aku sekarang sudah mendengar bahwa semua janji-janjimu benar ya Allah. Kembalikan aku ke dunia untuk beramal saleh. Maka hari akhirat dikatakan yaumut taghabun, hari penyesalan. Kenapa? Karena semua orang pada saat itu menyesal. Ketika dia nampak di depan matanya 1 rupiah yang dia sedekahkan di jalan Allah, pahalanya terus mengalir sampai akhirat nanti. 1 kalimat subhanallah, pahalanya berat, besar, agung. 1 langkah kita langkahkan ke masjid, 1 huruf Al-Quran, semuanya nampak. Maka pada saat itu manusia akan menyesal. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, masih ada kesempatan untuk kita untuk memperoleh karunia-karunia besar. Jangan lepaskan diri dengan Al-Quran. Tuntun dan beri semangat anak-anak kita untuk menjadi ahlul Quran. Jangan ragu dengan keduniaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu mimma a'taitu sa'ilin. Fa inna fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqi. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, sampai dia tidak sempat untuk minta sesuatu kepada Allah, sampai dia tidak sempat minta yang baik-baik kepada Allah karena disibukkan dengan Al-Quran. Apa janji Allah kepada dia? A'taituhu afdalu mimma a'taitu sa'ilin. Tetap aku akan berikan yang terbaik kepada orang itu, walaupun dia tidak meminta-minta kepada aku. Kenapa? Karena dia telah membuktikan cintanya kepada Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita
yang telah berjuang siang malam dengan macam-macam pengorbanan yang tidak mungkin kita ceritakan. Hari ini kita wajib memberikan apresiasi kepada mereka. Kita wajib memberikan penghormatan kepada mereka. Kita wajib memberikan penghargaan untuk mereka, karena siang malam mereka telah berkorban dengan segala macam pengorbanan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Mana ada perkataan di dunia ini yang lebih mulia dibandingkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi SAW berani menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia di antara kamu, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jangan kita ragu. Jangan kita ragu untuk mencetak anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Jaminan Allah pasti, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang menghafal Al-Quran, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Di dunia dijamin oleh Allah, apalagi di akhirat nanti. Yukhalu li ahlil Quran iqra' wartaki warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran di akhirat nanti, di dalam surga, iqra' wartaki, naiklah, bacalah dan naiklah, terus naik ke peringkat yang tertinggi di surga. Karena ketika kau di dunia, kau cinta dengan Al-Quran dan kau gemar membaca Al-Quran, itulah tempatmu di tempat yang tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak baik kalau saya panjang lebarkan, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan acara yang paling sakral, yaitu pembagian syahadah untuk para santri kita yang alhamdulillah mereka telah sukses berjuang untuk menghafal Al-Quran. Satu pesan saya, buktikan bahwa Al-Quran itu ada dalam diri kalian, bawa Al-Quran itu sampai ke akhirat. Insya Allah, marilah sama-sama kita panjatkan doa bersama untuk tanda penghargaan, motivasi bagi anak-anak kita yang telah berjuang siang malam untuk menghafalkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimat du'afa wal masakin. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'ala minnaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha kaya dan punya segala-galanya ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, kami duduk bersama para santri ya Allah, bersama orang tua mereka ya Allah, bersama para alim ulama ya Allah, para pejabat ya Allah,
Semua kita ini di matamu sama ya Allah. Yang membedakan satu dengan yang lain hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu ya Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang faham ya Allah, bahwa anak adalah amanah. Anak adalah amanah yang harus kita tuntun, kita bawa sampai ke surga nanti ya Allah. Berapa banyak orang tua yang tinggal satu langkah masuk ke dalam surga karena amalnya. Tiba-tiba datang anaknya menuntut dia. Akhirnya orang tua itu gagal masuk surga dan menjadi penghuni neraka karena orang tua tersebut tidak mendidik anaknya dengan baik. Jadikanlah kami ya Allah orang tua yang faham bagaimana pentingnya memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh, salihah, takwa kepadamu ya Allah, menjadi orang yang baik, yang siap menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, menjadi orang yang pandai, menjadi pejabat yang amanah, menjadi orang yang memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat karena dia memiliki Al-Quran di dalam hatinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah rizki kami ya Allah, amankanlah negeri kami ya Allah, cintailah dan tuntunlah kami ke jalan yang benar ya Allah, satukanlah hati-hati kita semua ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Allah, sehingga kami memahami hakikat kehidupan yang singkat di dunia ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair halqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.